Don't forget to like, comment, and subscribe to Udin Tani channel. Bye-bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan Udin Tani channel, dan untuk kali ini saya akan share tentang bagaimana cara menanam dan merawat pohon alpukat yang lokasinya itu berada di daerah pesawahan, yang tentunya akan banyak sekali menyimpan air, apalagi jika itu di musim penghujan. Dan untuk kali ini saya akan mengambil sampel di kebun alpukatnya milik Pak Yudi yang berlokasi di Kajuran atau Sedagan, tapi masih ikut wilayah Kajuran. Dan ini nampak Pak Yudi sedang memeriksa pohon alpukatnya. Siapa tahu di pohon ini ada ulat atau hama lain yang menyerangnya. Kebun milik Pak Yudi ini ditanami sekitar 80 pohon sekitar 4,5 tahun yang lalu, dan bisa dilihat kondisi pohonnya seperti ini. Pohon ini sudah panen sebanyak 3 kali. Karena daerah ini berada di lokasi pesawahan, maka Pak Yudi mempunyai trik atau cara tersendiri dalam menanam dan merawat pohon alpukatnya ini. Bagaimana triknya? Mari kita ikuti video ini sampai habis. Pada tahap awalnya, Pak Wahyudi ini membuat bedengan dengan cara menggali tanah di antara bedengan sedalam 1 meter atau disebut parit. Kemudian tanah galian tersebut dinaikkan untuk membuat gundukan-gundukan. Jadi bedengan yang sudah terbentuk tadi masih diuruk dengan tanah galian dari parit tersebut. Kemudian tanah gundukan tadi diatur sedemikian rupa membentuk petakan-petakan berukuran 3 meter kali 3 meter. Kemudian petakan-petakan ini yang tanahnya akan dilubangi berukuran 80 kali 80 kali 60 atau panjang 80, lebar 80 dengan kedalaman 60 cm. Untuk ditanami bibit alpukat tentunya dengan bibit yang baik. Setelah lubang ini selesai dibuat, kemudian Pak Wahyudi menaburi lubang tersebut dengan kapur dolomit atau kapur pertanian yang gunanya untuk untuk mensterilkan atau meningkatkan pH dari tanah tersebut. Dan kemudian dibiarkan selama setengah bulan. Baru setelah itu bibit yang sudah disiapkan mulai ditanam. Untuk bibit ini sendiri Pak Yudi membelinya dengan harga 50.000 ketika itu, dengan ketinggian 75 cm. Pada waktu penanaman ini Pak Yudi hanya menggunakan pupuk kandang untuk setiap lubangnya dikasih 1 bagur. Pupuk kandang yang kemudian dicampur dengan tanah agar pupuk tersebut tidak menjadi sarang uret. Dan untuk antisipasi binatang uret ini Pak Yudi memakai insektisida yang biasanya menggunakan furadan. Satu hal yang paling pokok dari kebun alpukatnya Pak Wahyudi ini adalah tentang bagaimana pengendalian air yang ada di sekitar pohon alpukat tersebut, yaitu dengan cara menggali parit sedalam 1 meter, dan jika diukur dari batang pohon yang ditanam tersebut, maka kedalaman parit
tersebut bisa mencapai 1,25 meter karena ketambahan tanah galian parit tersebut yang kemudian digunakan untuk menimbun di atasnya. Untuk selanjutnya, setelah semua pohon alpukat ditanam, maka dilakukan penyiraman di awal tanam tersebut untuk mengurangi stres pada pohon tersebut. Karena penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang berbeda dan akar-akar yang mungkin patah karena proses penanaman tersebut, dan untuk penyiraman berikutnya menyesuaikan kondisi musim ke depannya. Apalagi musim hujan mungkin hanya sesekali saja disiram apabila agak lama tidak turun hujan. Akan tetapi jika musim kemarau bisa dilakukan penyiraman 2 kali dalam seminggunya. Kemudian untuk pemupukan berikutnya yaitu dengan NPK 1616, dan setelah tanam 1,5 bulan dan 1,5 bulan kemudian dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang lagi. Untuk hama pada daun alpukat ini, Pak Yudi melakukan perawatannya tidak selalu menggunakan penyemprotan dengan insektisida. Pak Yudi lebih cenderung memeriksa daun-daunnya secara berkala. Kalau ada ulat yang sedang menempel pada daun dan mengambilnya, dengan dipetik daunnya kemudian dimatikan ulatnya. Hanya dilakukan penyemprotan apabila keadaan benar-benar dalam keadaan kritis dan perlu penanganan penyemprotan. Karena untuk ulat ini biasanya berawal dari telur yang menempel di daun alpukat, kemudian menetas kecil-kecil dan ulat tersebut bergerombol. Jadi dia makan daun yang ditempelnya. Kemudian setelah daun itu habis baru dia pindah ke daun yang lain. Jadi lebih mudah untuk mengatasinya. Demikian video dari saya untuk kali ini, dan apabila ada manfaatnya silakan subscribe, like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.